Tak ada yang menyangka, bahkan para penggemar setianya, bahwa di balik senyum ramah dan aksi-aksi memukau di lapangan, Bambang Pamungkas pernah menyimpan sebuah rahasia yang hampir menghancurkan karirnya, sebuah kebenaran kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari sorotan media dan publik Indonesia. Nama Bambang Pamungkas memang selalu identik dengan kejayaan sepak bola tanah air. Ia dipuja, dijadikan panutan, bahkan dianggap sebagai simbol harapan bagi jutaan anak muda. Namun, siapa sangka bahwa di tengah kemilau sorotan dan pujian, Bambang pernah berada di titik terendah, saat seluruh Indonesia nyaris membencinya, ketika skandal besar mengoyak reputasinya sebagai pahlawan sepak bola. Di antara malam-malam panjang usai pertandingan, saat stadion sudah sepi dan hanya suara langkahnya terdengar di lorong, Bambang kerap menatap ke cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak diperjuangkan, jika aku harus kehilangan segalanya? Publik tahu, ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Indonesia, kapten yang karismatik, seorang suami dan ayah yang tampak harmonis. Tapi tak banyak yang tahu, bahwa tekanan demi tekanan, fitnah, bahkan ancaman pernah membuat Bambang hampir menyerah. Dan malam itu, ketika sebuah pengakuan mengejutkan terlontar dari mulutnya dalam sebuah wawancara rahasia, pengakuan yang bisa saja mengubah pandangan jutaan orang terhadapnya selamanya, semua seolah berhenti sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap stadion, di balik jersey merah putih, di balik sosok Bambang Pamungkas yang tampak tak tergoyahkan? Inilah kisah tentang kebesaran, kejatuhan, dan rahasia terdalam sang legenda. Sebuah perjalanan yang penuh liku, yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Indonesia, awal tahun 2000-an, adalah negeri yang haus akan pahlawan. Sepak bola menjadi bahasa pemersatu, satu-satunya hiburan yang mampu menyatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Di tengah euforia nasional itu, muncullah seorang pemuda sederhana asal Semarang yang namanya perlahan menjadi nyanyian di tribun Stadion Bambang Pamungkas. Dikenal dengan julukan BP, sosoknya jauh dari citra selebritas metropolis. Ia anak kampung yang menjadikan sepak bola bukan sekadar pekerjaan, tetapi napas kehidupan. Bambang Pamungkas lahir pada 10 Juni 1980. Ia memulai perjalanan dari klub kecil Persija Jakarta sebelum akhirnya menjelma menjadi ikon nasional. Indonesia saat itu sedang mencari jati diri, dan Bambang hadir sebagai jawaban. Ia bukan hanya pemain bola, tapi juga representasi harapan rakyat, bahwa anak dari keluarga biasa bisa bermimpi menjadi luar biasa. Saat BP mulai bersinar, dunia sepak bola Indonesia sedang dipenuhi intrik dan gosip. Banyak pemain tersandung kasus kedisiplinan, skandal suap, hingga dualisme liga. Namun di tengah semua itu, Bambang dikenal sebagai pribadi bersih, jauh dari sensasi, selalu rendah hati dan menjaga integritas. Itulah yang membuat namanya berbeda dan cepat melejit, bahkan di usia sangat muda. Tetapi, di balik wajah tenangnya, tekanan demi tekanan datang tanpa henti. Sejak menjadi andalan timnas Indonesia, ia kerap dikritik habis-habisan setiap kali gagal membawa Indonesia juara. Media selalu membandingkan Bambang dengan striker asing, menuntut lebih, kadang tanpa ampun. Ia juga harus menghadapi cemoohan dari supporter sendiri, terutama setelah Indonesia berkali-kali gagal di final Piala AFF. Ada malam-malam di mana BP mengaku tak bisa tidur, merasa semua orang di negeri ini menuntut sesuatu yang bahkan ia sendiri tak yakin bisa berikan. Karirnya penuh dengan momen ikonik. Siapa yang lupa gol-gol pentingnya ke gawang Thailand dan Malaysia, selebrasi penuh emosi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, hingga aksi heroik saat Persija merebut gelar juara? Tapi di balik itu semua, tak banyak yang tahu bahwa Bambang sempat terlibat perseteruan internal di tim. Ada desas-desus bahwa ia pernah hampir dipukul rekan setim karena dianggap terlalu berjarak dan terlalu sempurna. Konon, BP pernah menolak bayaran tertentu yang menurutnya uang haram, menyebabkan manajemen klub tersinggung dan hampir memecatnya secara diam-diam. Namun rumor ini selalu ia bantah dengan senyum tipis sampai akhirnya, tahun-tahun berikutnya membuktikan, reputasinya memang tak pernah sepenuhnya aman dari badai. Di kehidupan pribadi, Bambang Pamungkas dikenal sebagai suami dari Tribuana Tunggadewi, dan ayah 2 anak. Rumah tangganya terlihat harmonis, tapi bisik-bisik di kalangan wartawan olahraga menyebutkan bahwa tekanan sebagai figur publik kadang membuat hubungan keluarganya diuji berat. Beberapa teman dekat mengakui, Bambang pernah curhat tentang kesulitan menjaga privasi, hingga kabar miring soal kedekatannya dengan figur-figur publik lain yang pernah mengisi headline gosip. Namun, ia selalu memilih diam dan fokus ke karir. Bambang juga pernah menulis buku autobiografi, Ketika Jemariku Menari, di mana ia sedikit membuka tabir tentang rasa sakit, kegagalan, dan pengkhianatan yang dialaminya. Tapi bahkan di buku itu,
ada rahasia yang belum pernah ia tuliskan. Banyak pihak menduga, di balik keberhasilannya, ada luka lama yang belum pernah sepenuhnya sembuh. Keberadaan Bambang di dunia sepak bola nasional juga pernah mengguncang tatanan federasi. Ia dikenal vokal dalam menuntut transparansi PSSI, sampai-sampai ada rumor bahwa ia sempat dikerjai oleh oknum federasi yang ingin menghentikan karirnya lebih cepat. Nama BP bahkan masuk daftar hitam beberapa pejabat, meski ia sendiri selalu bicara hati-hati di depan media. Tetapi satu hal yang pasti, dalam 2 dekade terakhir, belum ada pemain Indonesia yang mampu menyatukan bangsa seperti Bambang Pamungkas. Ia adalah simbol, panutan, dan sekaligus musuh bersama ketika ekspektasi publik terlalu tinggi. Kisah hidup Bambang bukan hanya soal kemenangan di atas lapangan, tapi juga tentang bagaimana bertahan di tengah badai, menjaga kehormatan di tengah fitnah, dan menanggung beban harapan seluruh negeri. Namun, di balik semua kemegahan itu, sebuah skandal besar yang hampir menghancurkan namanya tengah menunggu untuk diungkap. Segalanya bermula dengan sederhana. Bambang Pamungkas, anak muda dari Salatiga yang tumbuh besar di lingkungan yang penuh kedisiplinan, menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia dini. Ia mencuri perhatian pelatih lokal dengan gaya bermain yang cerdas dan insting mencetak gol yang alami. Tahun 1999, saat usianya baru 19 tahun, namanya mulai dikenal publik nasional setelah tampil memukau bersama Persija Jakarta. Setahun kemudian, dunia melihat kilau seorang bintang baru saat BP menjadi top skor Piala Tiger 2002, sekarang AFF Cup, dengan 7 gol membawa Indonesia ke final dan membuatnya dielu-elukan sebagai the next big thing. Kemasyurannya melesat bak meteor. Tawaran bermain di luar negeri pun datang. Ia sempat merumput di Selangor FA, Malaysia, dan sempat dikaitkan dengan klub-klub Eropa seperti FC Utrecht dan Derby County. Meski akhirnya gagal pindah ke Eropa, BP tetap menjadi bintang utama di tanah air. Ia bukan hanya andalan Persija, tapi juga simbol nasionalisme di lapangan hijau. Poster wajahnya tersebar di mana-mana, dari iklan minuman energi sampai kampanye anti narkoba. Bambang bukan sekadar pemain, ia menjadi merek. Namun seperti kisah tragis para legenda, masa keemasan itu mulai keruh dengan bayang-bayang persoalan internal. Sekitar tahun 2007, bisik-bisik mengenai ketidakharmonisan di ruang ganti timnas mulai terdengar. BP, yang dikenal disiplin dan vokal, disebut-sebut sebagai sosok yang terlalu idealis dan sering berbenturan dengan beberapa rekan setim maupun pelatih. Sumber dalam menyebutkan bahwa Bambang pernah berseteru sengit dengan pelatih kepala karena menolak instruksi teknis yang ia anggap merugikan tim secara keseluruhan. Pertikaian itu nyaris membuatnya dicoret dari skuad utama Piala Asia 2007. Namun tekanan dari publik membuat PSSI mempertahankan dia. Disinilah awal dari keretakan yang lebih besar. Pers di era itu mulai menangkap aroma konflik. Artikel-artikel opini mulai bermunculan. Apakah BP terlalu besar untuk timnas, ketika kapten tak lagi disukai rekan sendiri? Tapi BP menolak membalas. Ia tetap menjaga sikap. Dalam beberapa wawancara, ia memilih menjawab dengan senyum dan kalimat normatif. Namun di balik layar, para wartawan olahraga tahu bahwa situasinya jauh dari harmonis. Beberapa pemain senior dikabarkan merasa terancam oleh pengaruh besar BP dalam tim, sementara manajemen PSSI mulai melihatnya sebagai ancaman bagi status quo. Puncaknya terjadi saat Indonesia gagal total di Piala AFF 2010. Meskipun mencetak gol dan tampil konsisten, publik menjadikan BP sebagai kambing hitam. Kenapa dia tidak mencetak gol di final? Mengapa tidak diganti saja dengan pemain muda? Media sosial yang saat itu mulai marak berubah menjadi ladang hujatan. BP diserang dari segala arah, bahkan kehidupan pribadinya ikut disorot. Tiba-tiba beredar foto-foto pribadi yang mengisyaratkan kedekatannya dengan salah satu artis tanah air. Meski tidak ada bukti konkret, rumor itu cukup untuk mengguncang rumah tangganya. Pada tahun 2012, dalam sebuah pertandingan penting melawan Malaysia, BP mendadak tidak masuk skuad. Isu beredar bahwa ia sakit, tapi sumber internal menyebutkan bahwa ia menolak bermain karena tekanan dari federasi yang mencoba memaksanya melakukan endorsement politik jelang pemilu. Ia dianggap membangkang. Nama Bambang dicoret dari daftar pemain utama. BP tidak pernah mengungkapkan alasan sebenarnya hingga suatu hari, ia menulis satu kalimat pendek di blog pribadinya, "Aku tidak bisa menjadi alat." Kalimat itu meledak di dunia maya. Banyak yang mulai bertanya, selama ini, siapa sebenarnya yang bermain di balik karir sang legenda? Saat itu, BP mulai mengambil jarak dari dunia sepak bola.
Ia lebih sering terlihat di kegiatan sosial, mengisi seminar motivasi, dan menghindari jurnalis. Tapi diam-diam, ia masih berlatih, masih menjaga kebugaran, seolah berharap suatu hari ia bisa kembali. Dan akhirnya ia kembali, namun tidak lagi sebagai pemain utama, melainkan sebagai simbol perjuangan. Ketika ia mencetak gol perpisahan di laga terakhir bersama Persija, air mata jatuh bukan hanya dari matanya, tapi juga dari ribuan pasang mata di stadion. Sebuah akhir yang indah namun masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya disembuhkan. Karir Bambang adalah kisah tentang kejayaan yang dicintai, lalu dibenci, dan kemudian dikenang kembali. Ia pernah jatuh, bukan karena kekurangan bakat, tapi karena keberaniannya mempertahankan prinsip di tengah industri yang syarat kepentingan. Dan di titik itulah, cerita ini mulai membuka babak paling gelap sebuah rahasia yang bahkan nyaris menghapus nama Bambang Pamungkas dari sejarah sepak bola Indonesia. Semuanya meledak pada tahun 2021. Ketika publik mulai melupakan sorotan masa lalu dan Bambang Pamungkas sudah nyaman menjalani hidup sebagai manajer tim Persija, satu berita mengejutkan mengguncang dunia maya. Seorang perempuan bernama Amalia Fujiawati menggugat Bambang secara hukum, mengaku bahwa dirinya adalah mantan pasangan tidak sah dari sang legenda, dan lebih dari itu bahwa Bambang telah mengabaikan 2 anak hasil hubungan mereka. Gugatan itu bukan sekadar spekulasi atau gosip tabloid. Ini adalah gugatan legal yang diajukan ke pengadilan agama. Dalam dokumen resmi, Amalia menuntut pengakuan atas status anak dan menagih tanggung jawab seorang ayah dari seorang yang selama ini dianggap sebagai simbol moral dan teladan bangsa. Nama Bambang Pamungkas mendadak kembali jadi trending topik, bukan karena prestasi, tapi karena skandal pribadi yang menyentuh wilayah paling sensitif keluarga, tanggung jawab, dan moralitas. Media menyerbu. Wartawan menggali jejak digital Amalia, membandingkan wajah anak-anak itu dengan BP, dan publik pun terbelah. Sebagian membela, sebagian mengecam. Banyak yang merasa dikhianati. Bagaimana mungkin BP, yang selalu bicara soal nilai, disiplin, dan tanggung jawab, bisa melakukan ini? Media sosial dibanjiri komentar penuh amarah, banyak diantaranya berasal dari para penggemar lamanya. Tak sedikit pula yang menganggap ini hanyalah upaya menjatuhkan nama baiknya. Tapi apapun itu, keretakan sudah terjadi. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Amalia menangis. Ia menunjukkan tangkapan layar percakapan, cerita tentang bagaimana ia merasa dibohongi selama bertahun-tahun, dan bagaimana Bambang menolak untuk mengakui anak-anaknya. Yang paling menyayat hati adalah ketika ia berkata, "Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya ingin anak-anak saya punya identitas. Mereka punya hak tahu siapa ayah mereka." Bambang tidak langsung memberi klarifikasi. Dalam waktu yang lama, ia memilih diam. Bahkan saat para wartawan menunggu di gerbang rumahnya, ia tetap menutup mulut. Hanya sekali ia membuat pernyataan tertulis yang singkat, "Saya akan menyelesaikan ini sesuai hukum. Saya tidak ingin polemik ini mencemari kehidupan anak-anak saya, baik yang bersama saya maupun yang disebut dalam berita." Namun publik tidak puas. Mereka ingin jawaban yang lebih dari sekadar formalitas. Bambang tidak pernah secara terbuka membantah atau mengakui. Hanya pengacaranya yang bicara, menyebut bahwa tidak ada pernikahan sah, dan bahwa segala tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum. Yang menarik, di balik semua ini, beberapa rekan dekat Bambang akhirnya mulai bicara. Salah satu mantan pemain Persija yang tak mau disebut namanya mengatakan, "BP itu orang baik, tapi bukan malaikat. Dia juga pernah jatuh, pernah salah. Bedanya, dia selalu tahu kapan harus diam." Bahkan seorang mantan pelatih mengungkap bahwa sejak 2015, Bambang sering terlihat murung, lebih banyak menyendiri. Ada malam-malam di mana ia datang ke latihan tanpa semangat, dan ketika ditanya, hanya menjawab, "Saya sedang menghadapi sesuatu, tapi saya tidak bisa cerita." Beberapa media menggali lebih dalam dan menemukan bahwa masalah ini mungkin sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya, namun berhasil ditutupi karena kekuatan nama besar BP di mata publik. Ada kecurigaan bahwa federasi, klub, dan sponsor ikut menjaga agar isu ini tidak mencuat, demi menjaga citra sepak bola nasional yang tengah dirapikan ulang. Tapi ketika bom itu akhirnya meledak, tak ada lagi yang bisa menahan dampaknya. Bambang kehilangan beberapa kontrak iklan. Beberapa pihak menyarankan ia mundur dari jabatan manajer. Citra bersihnya hancur dalam semalam. Namun di saat yang sama, banyak juga yang mulai melihatnya sebagai manusia biasa. "Dia bukan dewa," kata seorang jurnalis olahraga senior. "Dia pemain hebat, tapi juga punya kehidupan yang rumit, seperti kita semua."
Dalam momen emosional yang langka, seorang pendukung Persija menulis surat terbuka untuk BP. Kau pernah menjadi pahlawan kami. Sekarang kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi kami tetap berterima kasih atas setiap gol yang kau berikan. Hanya saja, kami juga ingin kau jujur pada kami dan pada dirimu sendiri. Kebenaran kelam itu telah terungkap. Skandal itu bukan lagi rahasia. Tapi ironisnya, justru di saat-saat tergelap itulah, sisi paling manusiawi dari Bambang Pamungkas terlihat. Seorang pria yang selama ini berdiri tegak di atas pedestal publik, kini harus belajar merangkak kembali sebagai manusia biasa dengan luka, dengan aib, tapi juga dengan harapan untuk dimaafkan. Sebagai sebuah channel yang selalu berusaha mengungkap sisi terdalam dari para tokoh publik, kami di Rahasia Selebriti melihat kisah Bambang Pamungkas bukan hanya sebagai sebuah drama pribadi, tapi sebagai refleksi dari kontradiksi yang kerap dialami para idola. Di satu sisi, BP adalah legenda sepak bola, seorang figur yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, yang mencetak 38 gol untuk timnas, dan menjadi simbol profesionalisme yang tak mudah ditumbangkan. Tapi di sisi lain, ia juga manusia dengan segala kompleksitasnya. Kami tidak membenarkan kesalahan yang ia lakukan, jika memang terbukti. Menyembunyikan identitas anak, apalagi menolak tanggung jawab sebagai ayah, tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini BP gaungkan dalam karir dan kehidupannya. Namun kami juga tidak akan menutup mata terhadap kontribusi luar biasa yang telah ia berikan selama lebih dari 2 dekade. Yang menarik bagi kami adalah bagaimana publik memperlakukan sosok seperti Bambang Pamungkas, mengangkatnya setinggi langit ketika ia menang, dan menjatuhkannya ke dasar saat ia tergelincir. Apakah masyarakat Indonesia terlalu keras terhadap pahlawan mereka? Atau justru karena kita terlalu mengidolakan tanpa memberi ruang untuk mereka menjadi manusia biasa? Skandal yang menimpa Bambang menyadarkan kita bahwa seorang legenda pun bisa memiliki sisi gelap. Tapi pertanyaannya bukan sekadar, apakah ia bersalah? Melainkan, apakah kita mampu memaafkan, jika seseorang yang selama ini kita kagumi ternyata memiliki wajah lain yang tak kita kenal? Kami percaya, bahwa skandal ini tidak menghapus prestasinya. Namun, ia membuka ruang untuk pembelajaran bahwa integritas bukan hanya soal performa di lapangan, tapi juga konsistensi antara citra dan kenyataan. Bahwa membangun reputasi butuh waktu puluhan tahun, tapi mempertahankannya butuh kejujuran dan keberanian menghadapi konsekuensi. Kami juga ingin mengajak Anda, para penonton, untuk turut merefleksikan, apakah Anda masih melihat Bambang Pamungkas sebagai legenda, atau kini memandangnya dengan sudut yang berbeda? Apakah kesalahan di kehidupan pribadi membuat seluruh pengabdiannya pada sepak bola menjadi tidak berarti? Atau justru, kita harus belajar menerima bahwa pahlawan pun bisa terluka, bisa salah, dan bisa jatuh? Kami di Rahasia Selebriti memilih untuk melihat Bambang secara utuh bukan sebagai malaikat, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia yang pernah menjadi simbol kebanggaan bangsa, dan kini tengah menjalani bab baru yang lebih sunyi dan penuh perenungan. Karena pada akhirnya, setiap tokoh besar menyisakan pertanyaan di hati publik. Apakah mereka benar-benar seperti yang kita percaya selama ini? Dan pertanyaan itu, hanya Anda yang bisa menjawabnya. Malam itu, ketika Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi sorak-sorai perpisahan, Bambang Pamungkas berdiri sendirian di tengah lapangan. Lampu sorot menyorot tubuhnya, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ia tidak menangis, tetapi sorot matanya mengisyaratkan rindu yang dalam rindu pada masa-masa ketika sepak bola adalah segalanya, ketika seluruh bangsa menyebut namanya dengan rasa bangga. Namun barangkali yang paling ia rindukan adalah masa ketika ia masih bisa berjalan tanpa dibayangi masa lalu. Sebagian orang berkata, ia tidak lagi pantas disebut legenda. Tapi bukankah legenda sejati justru lahir dari luka yang dalam? Dari perjuangan yang penuh kesalahan, pengorbanan, dan keberanian untuk bangkit ketika seluruh dunia seolah berbalik badan? Bambang Pamungkas telah mencetak lebih dari sekadar gol. Ia mencetak kenangan, mencetak harapan, dan mencetak sejarah. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seluruh kebenaran di balik skandal itu. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu seberapa besar beban yang ia tanggung selama ini. Tapi satu hal yang pasti, tak ada satupun kisah besar yang bersih dari noda. Dan justru di sanalah letak keindahannya pada ketidaksempurnaan yang membuatnya terasa nyata. Hari ini, generasi baru mungkin hanya mengenalnya dari cerita. Tapi bagi jutaan pasang mata yang pernah menyaksikan sundulan mautnya, tendangan kerasnya, atau selebrasinya yang menggenggam lambang Garuda di dada, Bambang Pamungkas akan selalu hidup sebagai bagian dari identitas kita. Ia adalah fragmen masa keemasan sepak bola Indonesia. Simbol dari apa yang bisa kita capai jika kita percaya, berjuang, dan tetap berdiri, bahkan ketika semuanya runtuh.
BP pernah berkata, "Saya hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang bermain dengan sepenuh hati." Dan mungkin itu cukup. Beberapa cerita memang tak pernah ditakdirkan untuk diketahui. Tapi sekarang kamu sudah tahu.